Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, wa akhussu bidzikri, yakni seluruh jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Bani Umar hafizahumullah ta'ala. Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus imamuna Al-Ustaz Farid Mukhlasan SQMAG yang telah memimpin salat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan dan berkah umurnya. Dan tak lupa kepada seluruh hadirin hadirat, para jemaah salat subuh yang insyaallah selalu dimuliakan, selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita menjadi salah satu bagian daripada hamba Allah yang Allah takdirkan, yang Allah berikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu daripada bagian perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah baik kita ke masjid tercinta ini oleh Allah senantiasa diberikan taufik, senantiasa diberikan hidayah, ma'unah dan inayahnya, sehingga kita selalu istiqamah dan mudah-mudahan kita kelak oleh Allah dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita benar-benar diakui menjadi umat Nabi Muhammad, dan tidak sekedar diakui menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi kita kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa tidak lama lagi kita akan kehadiran tamu yang begitu spesial, tamu yang sangat istimewa, tamu yang agung, yang tentunya dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu tiada lain dan tiada bukan adalah bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, dalam rangka menyambut tamu yang spesial ini, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran. Barang siapa yang berbahagia, barang siapa yang bergembira dan juga bersuka cita dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya, Allah akan mengharamkan tubuhnya dari kobaran api neraka. Nah, oleh karenanya maka sebagai bentuk kebahagiaan kita dalam menyambut tamu yang spesial ini, dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka mari sama-sama kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal terbaik agar supaya nanti ketika melewati bulan suci Ramadan kita menjadi bagian daripada hamba Allah al-muflihun, yaitu hamba yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bulan suci Ramadan juga disebut dengan syahrul barakah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum syahru Ramadan syahrul mubarak. Sungguh telah datang bulan suci Ramadan, yakni bulan yang di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa bulan suci Ramadan menjadi bulan yang dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ternyata pada bulan suci Ramadan Allah mencurahkan, Allah menurunkan, Allah melimpahkan dan menebarkan banyak nilai-nilai kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Kita sering mendengar sebuah ayat tentang dalil bahwa bulan suci Ramadan juga disebut dengan syahrul Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bahwa pada bulan suci Ramadan, yakni bulan yang dimana kali pertama wahyu Al-Quran diturunkan. Lalu kemudian untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana nantinya Al-Quran ini akan menjadi pedoman, akan menjadi pengarah dan pembimbing di setiap langkah kehidupan manusia. Untuk apa? Ya ini untuk menunjukkan mana jalan yang baik dan juga mana jalan yang buruk. Karenanya Al-Quran ini menjadi salah satu keberkahan, salah satu limpahan keberkahan yang Allah curahkan di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat lain, Allah katakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan Al-Quran ini yang nantinya akan menjadi pedoman, yang nantinya juga menjadi bagian mukjizat terbesar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu kitab yang Allah berkahi, adalah kitab yang Allah curahkan, limpahkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar Muhammad itu hanyalah sebuah bacaan? Mengapa mukjizat yang Allah curahkan kepada baginda Muhammad itu tak ubahnya hanyalah kumpulan daripada huruf-huruf yang kemudian menjadi sebuah mushaf? Kenapa mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti mukjizat yang Allah curahkan kepada nabi-nabi terdahulunya?
Sebagaimana kita tahu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam Allah berikan keistimewaan, salah satunya yang terbesar, Allah selamatkan beliau dari banjir bandang. Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhud summa awraqna ba'dul baqi. Yang mana pada saat itu ketika Nabi Nuh alaihissalam disangka gila oleh kaumnya karena membuat perahu yang begitu besar, ternyata pada saat itu Allah memberikan jawaban, yaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang tidak percaya tentang ajaran-ajaran Nabi Nuh alaihissalam, lalu kemudian Allah kirim musibah terbesar, yaitu banjir bandang. Yang Allah selamatkan hanyalah Nuh beserta kaum yang beriman kepada Allah. Summa awraqna ba'dal baqi. Sementara mereka yang tidak beriman kepada Allah, sementara mereka yang tidak mempercayai ajaran-ajaran Nabi Nuh alaihissalam, mereka ditenggelamkan oleh Allah tanpa tersisa sedikit. Lalu kemudian kenapa juga mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak seperti yang Allah berikan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam? Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup, lalu kemudian Allah katakan di dalam Al-Quran, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hei api, kata Allah, "Kunna ya naru kuni bardan," jadilah kau dingin, wa salaman, dan selamatkan Ibrahim. Oleh para mufassir di sini disebutkan seandainya Allah tidak menyebutkan wasalaman, ada besar kemungkinan Nabi Ibrahim itu wafat atau tidak selamat. Kenapa? Karena mati dalam keadaan kedinginan. Ya juga dong, orang bisa mati dalam kedinginan. Tetapi yang menarik, yang begitu dahsyat di sini Allah katakan bardan wasalaman. Jadilah kau dingin, lalu kemudian selamatkan Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Lalu kemudian mereka orang-orang kafir yang kemudian menantang Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang-orang yang menyesal dan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga kenapa tidak seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Musa? Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr. Yang mana pada saat itu Nabi Musa dikejar habis-habisan sama gerombolan Fir'aun. Lalu kemudian di ujung pantai Allah katakan fa'auhayna ila Musa, hei Musa, kau punya tongkat, pukullah tongkat itu ke lautan. Fadrib bi'asaka al-bahr. Lalu apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Lalu kemudian lautan yang tadinya dipukul oleh Nabi Musa terbelah menjadi dua, dan masing-masing belahan itu bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Lalu kemudian kenapa juga mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu juga tidak seperti yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Il qala Allah ya Isa bin Maryam al-kur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Hei Isa bin Maryam, ingatlah akan nikmat-nikmatku, nikmat atau keistimewaan yang telah aku berikan kepadamu. Apa di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Wa ittakhluqu minat tini ka hay'atit tayri bi'idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'idni. Nabi Isa itu ternyata diberikan kelebihan oleh Allah. Dia bisa mengambil tanah, lalu kemudian tanah dia ukir menjadi salah satu hewan, katakanlah burung. Lalu kemudian dia ukir menjadi burung. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam hanya meniupnya. Lalu kemudian dengan meniupnya atas izin Allah,
ukiran burung yang terbuat dari tanah itu benar-benar menjadi wujud asli. Kalau saat ini ada orang kayak gini viral nih, biasanya di Indonesia, apalagi mudah viral. Apa kelebihan yang lain? Wa tubriul akmaha wal abrasa biidni. Dia bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta dan juga yang buta sejak lahir. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, wa itukhrijul mauta biidni. Nabi Isa alaihissalam diberikan kelebihan bisa menghidupkan orang yang mati bahkan sudah dikubur sekalipun. Nah, kalau ada orang kayak gini sekarang pasti dicari tuh, apalagi di Indonesia, ya kan? Apa saja di Indonesia laku, orang ngaku nabi lah, laku, ngaku malaikat laku, Pak. Benar nggak? Ini jangan-jangan kalau ada orang yang bisa menghidupkan orang mati nanti ngaku Tuhan. Nah, akhirnya apa? Jatuhnya kepada kemusyrikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian apa yang bisa kita jawab? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Memang mukjizat yang Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, mukjizat terbesar, mukjizat terbaik yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tidak seperti yang Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Tetapi kalau kita hayati, kalau kita imani, kalau kita benar-benar mendalami bahwa ternyata Al-Quran itu walaupun hanyalah sebuah bacaan, walaupun hanyalah kumpulan daripada huruf-huruf yang kemudian menjadi sebuah mushaf, Al-Quran mampu menyelamatkan di sepanjang kehidupan manusia. Al-Quran tidak hanya menyelamatkan kehidupan kita di dunia, tetapi bahkan Al-Quran juga menyelamatkan kita hingga di akhirat nanti. Kalau nabi-nabi terdahulu keselamatannya mungkin hanya boleh dikatakan sesaat, tetapi Al-Quran mampu menyelamatkan di sepanjang kehidupan kita dan bahkan hingga di akhirat nanti. Itulah salah satu kelebihan yang Allah turunkan menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran ini akan menjadi pengarah dan pembimbing di setiap langkah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang lebih menarik lagi bahwa Al-Quran yang merupakan salah satu kebaikan-kebaikan di dalamnya, yaitu adalah segala sesuatu yang bersanding dengan Al-Quran itu pasti mulia. Ya, kita sering mendengar ada malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dia menjadi komandan daripada malaikat-malaikat. Kenapa malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah? Karena ternyata malaikat Jibril alaihissalam bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran. Kalau bahasa orang kita mah kurir. Nah, jangan salah, kurir itu walaupun terlihat sebuah profesi yang, tapi beliau banyak memberikan manfaat. Seperti malaikat Jibril alaihissalam, Allah jadikan dia malaikat yang paling mulia hanya karena menyampaikan sebuah risalah, yaitu berupa Al-Quran. Kita tahu juga Nabi Muhammad SAW menjadi khairul anbiya, menjadi komandannya para nabi, menjadi nabi yang paling mulia, nabi yang paling baik di antara nabi-nabi yang lain. Salah satu di antaranya karena Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang menerima wahyu Al-Quran. Dan kita tahu juga ada bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ternyata di bulan suci Ramadan
wahyu Al-Quran kali pertama diturunkan. Ada juga malam yang paling mulia di antara 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain. Karena ternyata pada malam Lailatul Qadar kali pertama wahyu Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah, yaitu dalam satu bentuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah salah satu kemuliaan-kemuliaan bahwa segala sesuatu yang bersanding dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Maka pertanyaannya, apakah kita yang menjadi hamba Allah, apakah kita yang statusnya hanyalah umat Muhammad bisa menjadi mulia bersama Al-Quran? Jawabannya sangat-sangat bisa. Siapa yang menyampaikan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan isi daripada kandungan Al-Quran. Kata man ta'allama ini patut kita disclaimer bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang paling mulia nantinya adalah mereka yang benar-benar mau belajar Al-Quran. Dan kata man ta'allama di sini ternyata tidak hanya dinobatkan kepada mereka yang statusnya sebagai seorang santri, tidak hanya dinobatkan kepada mereka yang statusnya sekolah di sekolah agama, tidak hanya dinobatkan kepada mereka yang mungkin profesinya adalah seorang dai atau ustaz. Ternyata tidak, ma'asyiral muslimin, bahwa kata man ta'allamah di sini memiliki keluasan makna. Itu artinya bahwa apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, dan apapun aktivitas kesehariannya, selama dia mau belajar Al-Quran, selama dia mau mempelajari bacaan-bacaan dan juga kandungan daripada Al-Quran, maka ia masuk dalam kategori khairukum man ta'allamal Quran. Dia akan menjadi orang yang paling baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu selain kita menjadi orang yang berpotensi menjadi orang yang mulia di sisi Allah, kita tahu betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan melalui Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Kalau saya tanya Bapak Ibu membangun usaha, pengennya untung apa rugi? Untung. Bapak membangun bisnis, memiliki sebuah perusahaan besar misalnya, pengennya untung apa rugi? Kok gak ada yang jawab ini kayaknya aneh. Pengennya untung. Tetapi yang menarik di sini ma'asyiral muslimin, bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, itu Allah akan berikan banyak-banyak kebaikan atau keberuntungan di dalamnya. Apa di antaranya? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka Allah akan berikan dia kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu sama seperti 10 kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sampai di situ, Rasulullah katakan, la aqul alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim dalam awal surah Al-Baqarah itu satu huruf.
walakin alif harf wa lamun harf wa mimun harf, akan tetapi alif itu satu, wal lam dan lam itu satu, wa mim dan mim itu satu. Itu artinya ketika kita membaca alif lam mim, maka kita membaca 3 huruf dan itu nilainya di hadapan Allah menjadi 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain keberuntungan, jaminannya apa? Tidak akan mendapatkan kerugian. Itu artinya bahwa ketika Bapak datang ke masjid membaca Al-Quran dan membaca yang dibaca apalagi tidak hanya satu ayat. Kira-kira di sini Bapak-bapak tadarus berapa juz? Ada tadarus Quran nggak? Nanti kita adakanlah. Nah, di masjid kami alhamdulillah setiap minggu itu baca 1 juz. Minimal 1 juz, baca bareng nggak apa-apa, karena itu bagian daripada syiar Al-Quran. Nah, kembali kepada tadi, Allah katakan di dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ingat, dalam ayat ini Allah katakan pertama, yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang membaca kitab Allah, itu dalam ayat terakhir Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Dia tidak akan mendapatkan kerugian. Kalau kita membangun usaha, kalau kita membangun sebuah bisnis, itu pasti ada keuntungan dan juga pasti juga ada kerugian. Tetapi tidak ketika kita menjadi bagian orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Allah janjikan 10 pahala dari masing-masing hurufnya, dan Allah jamin tidak akan mendapatkan kerugian. Enak gak Pak? Datang ke masjid baca Quran, dapat pahala dan juga tidak dapat kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain membaca, jaminannya juga kita kayak tadi salat subuh mendengarkan imam kita, masya Allah itu suaranya, membacakan Ustaz Farid melantunkan sebuah ayat. Dengan mendengar ayat apa yang dibaca oleh orang lain, ayat-ayat Al-Quran itu, kita dijanjikan oleh Allah yaitu kasih sayang. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan sebuah Al-Quran, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, fastami'u, maka dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, agar engkau menjadi orang-orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada makna barakah tadi, bahwa al-barakah di situ ternyata kalau kita lihat dalam kitab Lisanul Arab, dalam kitab Al-Munjid atau dalam Qamus Al-Munawwir, bahwa kata al-barakah setidaknya memiliki 4 makna. Makna yang pertama adalah as-sa'adah. Apa itu as-sa'adah? Yaitu sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua adalah al-manfa'ah. Apa itu al-manfa'ah? Yaitu sesuatu yang bisa menghadirkan kemanfaatan. Yang ketiga yaitu adalah az-ziyadah, sesuatu yang bertambah dan berkembang. Dan yang terakhir adalah an-ni'mah, yaitu suatu kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian makna al-barakah ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa yang dimaksud dengan al-barakah yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita lihat salah satu contoh dalam Al-Quran, wa nazzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan sungguh kami turunkan air dari langit. Air apa itu Pak? Air
hujan. Tidak mungkin dong kalau air selain air hujan. Ma'an mubarak, air hujan itu adalah air yang diberkahi oleh Allah. Makanya kalau ada orang, wah hujan dikit-dikit ngeluh, bahwa air hujan itu dikatakan dalam Al-Quran ma'an mubarak, air yang diberkahi oleh Allah. Kenapa air hujan itu diberkahi oleh Allah? Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Karena ketika hujan itu turun, maka pepohonan-pepohonan yang tadinya kering kerontan, atau biji-bijian yang tadinya tidak tumbuh, atau tanaman-tanaman yang tadinya mulai rontok dan lain sebagainya, tetapi dengan keberkahan Allah, keberkahan yang Allah turunkan melalui air hujan, ma'an mubarak fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid, maka pepohonan-pepohonan tadi akan menjadi rindang, maka biji-bijian tadi akan bisa dipanen dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Karenanya Imam Ibnu Katsir memaknai ma'an mubarak di situ adalah air yang di dalamnya tersimpan banyak kemanfaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih singkatnya pertanyaan terbesar bagi kita adalah bagaimana cara kita meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat sering kita mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makna sederhananya begini: jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, jikalau kalian bersyukur atas pemberian-pemberianku, la azidannakum, maka pasti akan aku tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi sebaliknya, kalau kalian menjadi orang yang kufur atas pemberian dan nikmatku, inna adzabi lasyadid, ketahuilah bahwa adabku amatlah sangat pedih. Ayat ini seolah-olah memberikan informasi kepada kita bahwa yang namanya pemberian dari Allah, yang namanya nikmat dari Allah, ada kalanya dapat mendatangkan keberkahan dari Allah, tetapi sebaliknya pemberian atau nikmat itu juga bisa menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Itu artinya ketika seseorang diberikan harta oleh Allah, maka harta yang ia dapatkan bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupannya, tetapi sebaliknya harta itu juga bisa menjadi musibah dalam kehidupannya. Ketika seseorang diberikan jabatan oleh Allah, jabatan yang ia sandang bisa mengantarkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jabatan yang ia sandang juga bisa menjerumuskan dia dari ancaman dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Yaitu syukur. Para ulama mengkategorisasikan syukur ini kepada dua hal. Yang pertama yaitu adalah syukur qauli. Apa itu syukur qauli? Yaitu bersyukur kepada Allah melalui lisan dan ucapan. Itu artinya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka secara tidak langsung kita akan mengucapkan kalimat hamdalah. Pinjam slogan. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini adalah kalimat yang menjadi bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah. Tetapi bersyukur dengan qauli atau dengan ucapan di sini oleh para ulama disebutkan sebagai syukur asghar, syukur yang amat sangat sebenarnya kecil atau lemah. Kenapa?
Karena ternyata kalimat hamdalah ini sudah bisa diucapkan oleh mereka yang statusnya walaupun bukan seorang muslim. Bisa kita lihat dalam sebuah televisi, bisa kita lihat di media sosial, atau mungkin dalam keseharian kita. Ketika kita berinteraksi dengan mereka yang bukan Islam, berinteraksi bergaul dengan mereka yang notabene bukan muslim, mereka juga bisa mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak tahu alhamdulillahnya untuk apa. Tapi yang pasti alhamdulillah, walaupun terbilang atau tergolong syukur yang paling ringan, syukur yang paling kecil, itu juga menjadi bagian cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah syukur fi'li, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tindakan dan perbuatan. Apa syukur fi'li itu? Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ketika kita mendapatkan suatu pemberian dari Allah, maka kita akan menempatkan nikmat dan pemberian itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi kategori syukur yang amat sangat berat. Kenapa bisa dibilang berat? Karena kebanyakan orang-orang di luar sana, saya tidak mengatakan di sini. Kalau di sini insya Allah aman. Orang-orang di luar sana, kebanyakan mereka mampu bersyukur kepada Allah secara ucapan, tetapi tidak mampu bersyukur kepada Allah secara tindakan dan perbuatan. Ya Allah, alhamdulillah, hari ini kami diberikan rezeki yang begitu besar, diberikan rezeki yang begitu banyak, tetapi faktanya dia masih lupa bahwa orang-orang di sekitarnya masih banyak yang membutuhkan uluran-uluran tangan mereka. Mereka lupa bahwa orang-orang di sekitarnya masih banyak yang kelaparan. Mereka lupa bahwa orang-orang di sekitarnya masih membutuhkan bantuan daripada orang yang tadi bersyukur secara qaul. Itu artinya bahwa harta yang dia dapatkan dengan cara bersyukur itu adalah syukur yang tidak tahu diri. Dia bersyukur kepada Allah, tetapi harta yang Allah titipkan tidak ia pergunakan sebagai mestinya. Karena sebagian daripada harta yang kita miliki itu adalah ada sebagian dari hak orang lain. Ketika kita diberikan jabatan oleh Allah, maka jabatan yang bisa menghantarkan kepada keberkahan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika wewenang atau kebijakan-kebijakan yang ia lakukan benar-benar mengarah kepada kepentingan rakyatnya, bukan untuk merampok, bukan untuk mengkayakan dirinya, bukan untuk mengumpulkan balik modal dan lain sebagainya. Ini tentu adalah bagian dari cara-cara licik yang justru menjadi bagian orang-orang yang kufur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa syukur fi'li ini menjadi syukur yang amat sangat berat? Kalau kita lihat kisah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu saat beliau melaksanakan sholat lama banget, pakai banget ya, lama banget. Beda kalau kita sholat lama, tapi Nabi Muhammad lama banget. Lalu kemudian di tengah beliau sholat yang lama itu sampai kakinya membengkak. Kira-kira ada nggak di sini yang sholat sampai membengkak gitu? Wah. Nah, di tengah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat lama banget sampai kakinya membengkak. Yang menarik, Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sholatnya begitu lama
sampai kaki engkau membengkak, padahal engkau adalah nabi yang Allah jamin masuk surga. Engkau adalah orang yang oleh Allah diampuni dosa-dosa terdahulu dan juga dosa-dosa yang akan datang. Lalu kemudian apa jawaban baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afalam akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak senang bila aku menjadi bagian daripada orang yang bersyukur kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu ini adalah salah satu cerita suri tauladan bagi kita, bahwa sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki status sebagai khairul anbiya, memiliki status khairul anam, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya para nabi, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan ibadah sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Maka ketika kita diberikan nikmat sehat, selama kita masih diberikan nikmat sehat, maka kesehatan yang kita miliki mari kita pergunakan dengan terus beribadah kepada Allah, yakni sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa jaminannya? La azidannakum. Maka Allah pasti akan menambah nikmat-nikmat yang tiada disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pertanyaan atau cukup? Ya. Yang pertama, kalau kita dibimbing dari Al-Quran, itu kan Al-Quran wa kalam Allah al-munazzal wa nasidina Muhammadin al-muta'abadu bibilawati. Nah, iya. Itu muta'ab. Ya. Nah kemudian ada orang yang berpendapat bahwa Al-Quran terjemah itu bagi orang yang perempuan yang itu boleh pegang. Dan ada yang lebih parah lagi berpendapat bahwa lembaran-lembaran itu bukan termasuk Al-Quran. Nah, bagaimana mohon pencerahan Ustaz? Bahkan yang lebih parah lagi, kalau lembaran-lembaran itu boleh diinjek katanya. Satu. Kemudian yang kedua, antara Al-Quran itu tadi saya bilang dalam hadis man qara'a harfan min kitabillah wa sunnatan alif lam mim, itu kan alif lam mim 3 huruf. Nah, dulu kita saya belajar itu alif-alifan Ustaz. Ya belum alhamdu alif fatah. Nah, apakah itu yang mengajarkan termasuk berpahala juga? Sebab itu kan bukan Al-Quran, begitu ya. Itu kok bahasa Arab. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana seorang wanita yang memegang Al-Quran dalam keadaan haid? Di sini memang terdapat banyak ikhtilaf, terutama dalam madzhabul arba'ah. Tetapi kalau kita di Indonesia yang mayoritas adalah madhab Syafi'i. Di sini ada madzhabul arba'ah ya Ustaz. Itu Gus Arifin, itu guru kami juga. Ngajar di sini ya. Salah satu yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu tidak boleh dipegang ketika dalam keadaan haid. Dalilnya innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Bahwa Al-Quran itu adalah suatu yang sangat mulia. Sementara wanita yang dalam keadaan haid itu dalam kondisi apa? Bukan najis, Pak. Najis ya. Dalam tidak bersih atau kotor. Nah, maka sebagian ulama, terutama dalam ulama Syafi'i, itu tidak
diperkenankan memegang mushaf Al-Quran. Alternatifnya bagaimana? Ada satu momen yang diperbolehkan khusus wanita yang menghafal Al-Quran. Nah, kami di pesantren kalau ada santriwati yang menghafal Al-Quran itu diperbolehkan memegang, tapi yang ada terjemahannya. Nah, gimana caranya? Ya, ini bukan ngakalin hukum, tetapi terlihat apakah dalam mushaf itu lebih banyak terjemahannya atau lebih banyak, maksudnya ada kan yang Quran terjemahannya hanya sedikit gitu kan, ada yang terjemahannya setengah, kemudian Arabnya juga setengah. Nah, diambil yang lebih dominan, yaitu terjemahannya kan ada yang sampai luasnya itu memiliki lebih luas sisinya daripada Arabnya atau Latin Arabnya. Nah, itu diperbolehkan. Tapi ada ulama dalam madzhabul arba'ah, ulama-ulama yang lain seperti Imam Maliki, Hanafi, Hambali, itu membolehkan. Selama itu dalam kategori apa? Untuk membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, bukan untuk main-main. Apalagi sampai diinjak, wal'iyadu billah. Ya, kalau sampai diinjak, saya kira mau madhab apapun tidak ada anjuran, bahkan dilarang. Innahu laqur'anun karim, karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan apa tadi? Mengajarkan al-Iqra, mengajarkan Iqra. Bahwa kita sering mendengar dalam suatu riwayat, ballighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun itu satu ayat. Nah, di sini mengisyaratkan bahwa apapun yang kita ajarkan selama itu benar-benar domainnya adalah untuk Al-Quran. Iqra itu kan bagian sebenarnya, bagian kecil. Alif ba ta, jangan dikira orang yang mengajarkan alif ba ta itu tidak mulia. Kalau kita lihat bahwa dalam Iqra itu bagian daripada Al-Quran, memang terpisah. Tetapi yakinlah bahwa kalau itu kita niatkan man ta'allama al-Quran wa 'allama, kita mengajarkan agar supaya anak-anak kita, agar supaya anak didik kita bisa membaca Al-Quran. Makanya kalau kita di Madura, ya, maaf saya bukannya rasis, tapi di Madura itu kami selalu dianjurkan untuk menghormati guru-guru kami yang walaupun menyampaikan satu huruf. Kenapa? Wa'allamah tadi konteksnya, dia menjadi mulia karena mengajarkan Al-Quran, walaupun yang diajarkan itu hanyalah huruf atau huruf per huruf. Nah, itu maka kalau kita sebagai orang tua, terutama ibu ya, ibu itu adalah madrasatul ula, adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Maka kalau ibu harus lebih pintar daripada bapak-bapak harusnya. Kenapa? Karena kali pertama yang akan mengajarkan anaknya nanti adalah ibu. Nah, maka kalau ada bapak-bapak yang jago di luar, kadang nggak jago di rumah, nggak jago kandang. Kenapa? Karena ibu-ibu itu harus lebih apa istilahnya? Lebih berpengalaman, lebih memiliki pengetahuan seharusnya, agar supaya kenapa? Ketika pendidikan anak nanti yang menjadi madrasatul ula itu, ibu benar-benar menanamkan nilai-nilai pendidikannya sejak kecil, terutama dalam mengajarkan Al-Quran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan mengutip hadis man farika Ramadan Allah yang satu ayat. Kalau kita lihat dari hadis ini kan ahli ulama hadis ini bilang bahwa Dhaif. Ustaz. Dhaif. Iya. Dan saudara-saudara kita sebelah yang pakai hadis. Iya. Oke,
bagaimana menurut Ustaz dengan hal ini sebagai ibadah? Ya, baik. Masih ibadah bagaimana? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum menjawab kita analogikan orang tua kita ketika menyuruh kita dalam kebaikan, kira-kira kita ikuti enggak? Nah, besok ketika berangkat sekolah, kamu jangan naik motor ya. Kenapa ayah? Karena di sana jalannya licin, nanti kamu takut kenapa-napa. Nah, ini nasihat baik bukan, Pak? Kira-kira kalau nasihat baik itu demi menyelamatkan seorang anak, anak itu ikuti enggak? Apakah harus mengambil dalil Al-Qur'annya begini, dalil hadisnya begitu? Lalu kemudian kapan anak itu akan berangkat sekolah? Maka kalau dalam amaliyah kita yang mayoritas di Indonesia, apalagi mazhab Syafi'i, bahwa disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin itu, bolehkah kita mengamalkan hadis-hadis Nabi yang dikatakan maudhu' atau dhaif? Maka menjawab ini salah satu imam kita juga, Imam An-Nawawi, boleh mengamalkan hadis dhaif dengan catatan niatnya adalah ghirah kita, semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Selama itu tidak ada kemudaratan, selama itu tidak ada nilai-nilai kemusyrikan, selama itu tidak ada nilai-nilai yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang lebih buruk, maka kita lihat dalam keterangan Imam Nawawi diperbolehkan. Nah, memang kalau kita lihat dari kaum sebelah, hendaklah sahabat kita, innamal mu'minuna kita saudara. Jadi walaupun mereka berbeda pandangan dengan mayoritas kita di Indonesia, itu tidak ada masalah. Tetap kita hargai dan kita hormati. Nah, itu cukup. Artinya nasihat orang kita yang baik saja masih kita boleh ikuti, apalagi nasihat-nasihat yang mengantarkan ghirah kita, semangat kita dalam beribadah kepada Allah, selama tidak menjerumuskan kepada kemusyrikan dan juga kekufuran. Maka insyaallah mudah-mudahan amaliyah itu benar-benar mengantarkan kita ke taqarrub ilallah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.